Destriani Huta Barat dengan NIM 22106321 di manajemen dari kelas pagi C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Remaja. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Budi Susanto dan juga teman-teman yang mendengarkan pidato saya ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya kita bisa mendengarkan pidato ini dengan baik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Remaja. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai generasi penerus bangsa yang lahir pada zaman modern, terdapat banyak sekali aplikasi-aplikasi khususnya game online. Dalam bermain game online, kita harus bisa mengontrol diri supaya tidak menjadi kecanduan. Karena pada dasarnya, game online mempunyai banyak dampak negatifnya. Menurut informasi yang saya dapat dari internet dan juga pengalaman saya pribadi, game online juga mempunyai dampak positif. Secara tidak langsung, game yang menggunakan bahasa Inggris dapat melatih vocabulary kita dalam berbahasa Inggris. Game online juga dapat melatih ketelitian, kecerdasan, misalnya saja dalam hal strategi. Selain berdampak positif, game juga berdampak negatif. Contohnya, banyak para penggunanya yang acuh pada sekitarnya. Sering lupa makan, tidak mengerjakan tugas, bahkan tidak tidur, hanya untuk bermain game. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mengontrol diri kita dalam bermain game. Karena jika sudah tidak relevan akan sangat sulit untuk melepaskannya, bahkan mengurangi waktu pun akan sangat sulit sekali rasanya. Dalam kondisi seperti itu, saya sarankan agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas di waktu senggang. Seiring berkembangnya zaman, membuat teknologi semakin canggih. Game atau permainan yang dahulu secara tradisional, namun sekarang sudah beralih menjadi serba modern. Tidak jarang sekali, banyak anak-anak, khususnya remaja, yang mulai meninggalkan permainan tradisional dan lebih memilih permainan modern seperti game. Hal itu dikarenakan permainan modern jauh lebih asik dan menyenangkan. Permainan modern contohnya adalah game online yang mana para pemain bisa memainkannya hanya dengan terhubung internet dan tanpa harus keluar rumah untuk melakukannya dan juga mendapatkannya jangkauan yang luas. Game online ini meliputi PUBG Mobile, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Permainan ini tidak memandang profesi, usia, dan waktu. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memainkan permainan ini. Pada dasarnya, bermain game hanya ditujukan untuk mengusir kelelahan setelah melakukan aktivitas sehari-hari, dan juga sarana hiburan bagi pelajar yang sudah seharian berjibaku dengan buku-buku pelajaran. Tetapi, sebagai pelajar yang menjadi kewajiban yang utama dan penting adalah belajar. Seringkali dijumpai remaja yang berstatus pelajar mengabaikan kewajiban mereka dan menyia-nyiakan waktu hanya untuk bermain permainan ini. Bukankah sebagai generasi milenial harus memanfaatkan teknologi yang berkembang sedemikian mungkin agar berguna dan bermanfaat? Tetapi mengapa banyak juga yang memanfaatkan teknologi yang berkembang hanya untuk bermain permainan sesaat dan mengabaikan segala bentuk yang harus mereka kerjakan? Menurut Gibson, masa remaja sendiri merupakan suatu bagian dari proses tumbuh kembang berkesinambungan yang merupakan masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa awal.
Game online yang dimainkan secara terus-menerus akan menimbulkan rasa kesenangan yang selalu ingin diulang-ulang dan kecanduan. Tingginya intensitas bermain game online memberikan berbagai macam dampak atau pengaruh baik terhadap fisik maupun psikis di keluarga, lingkungan, maupun sekolahnya. Menurut jurnal yang ditulis Effendi tahun 2014, dampak positif tersebut diantaranya adalah mereka mendapat kesenangan dan hiburan, mendapatkan banyak teman baru, serta mengikuti perkembangan teknologi. Dampak negatifnya adalah mereka menjadi jarang atau malas belajar, lupa waktu, boros, berbicara kasar, agresif, pergaulan tidak terkontrol, jarang bercengkrama dengan lingkungan atau antisosial, mengganggu kesehatan fisik dan psikologis. Kekalahan juga membuat emosi mereka terkadang tidak stabil karena terdapat perasaan marah, kecewa, dan tidak puas. Sehingga mereka tertantang mencoba terus hingga berhasil mendapat apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka rasakan adalah salah satu dari dampak yang timbul akibat tenggelam dalam euforia dalam bermain game online. Bahkan, sebuah laporan hasil penelitian dari Swedia menyebutkan bahwa pengguna handphone secara berlebihan lebih rentan terhadap kanker otak bila dibandingkan dengan yang tidak pernah menggunakannya sama sekali. Semakin lama menggunakannya, semakin besar resiko terkena kanker otak. Sudah banyak dan mudah dijumpai berbagai tempat yang menyediakan game online. Jika seorang pelajar yang ingin mengurangi intensitas penggunaan game online atau bahkan tidak lagi menggeluti dunia game, dengan meniatkan kepada dirinya untuk tidak bermain lagi, walaupun sulit, tetapi belajar perlahan-lahan untuk peduli dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Senantiasa memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, dan mengatur atau membagi waktu sebaik-baiknya. Fokus terhadap apa yang menjadi prioritas utama seorang pelajar dan sungguh-sungguh menggapai cita-cita. Jadi, ada berbagai pengaruh dan dampak yang timbul yang disebabkan oleh game online, mulai dari dampak positif dan juga dampak negatif. Dapat kita ketahui bahwa game online sangat berpengaruh pada tingkat konsentrasi dan keefektifan belajar bagi seorang pelajar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengurangi intensitas bermain game online dan juga konsentrasi dalam masa depan. Jangan sampai generasi muda termakan teknologi dan tidak mampu mengontrol arusnya globalisasi, terutama pada pelajar. Jika menggunakan atau memanfaatkan teknologi dengan baik, maka akan berpengaruh baik juga bagi penggunanya. Maka, pintar-pintarlah dalam memanfaatkan, jangan sampai terjerumus oleh teknologi yang semakin canggih. Karena yang dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Sekian pidato dari saya. Terima kasih.